akun siapa? Bismillah, Allahu Akbar. Oke, sambil di absen ya. Erlangga udah join? Belum ya? Oke. Udah, Bu. Akun ini, oh ya Erlangga, oke. Jadi saya ini lagi. Rio Ariansyah. Rio Ariansyah. Hadir, Bu. Mana Rio? Hadir. Hadir. Halo, Bu. Grasberg. Grasberg udah join belum? Belum ya? Kartika. Bu. Bu. Oke. Muhammad Fahrul. Fahrul belum ya? Dimas Syaiful ada. Osama ada ya? Rega Adrian. Rega belum ya? Wahyu Kurnia Gultom ada ya? Hadir, Bu. Salah. Oke, Wahyu. Rizky Eduarta. Rizky belum ya? Erlan ada Erlan? Ada. Zulfa? Ada, Bu. Erlan ada, Bu. Oke. Selamat Ardiansyah. Belum ya? Nurdiana Kamelia yang mana? Nurdiana Kamelia. Belum ya? Nurdiana. Wahyu Junpri belum ya? Muhammad Sudi Andriano. Oke. Aditya Duta hadir ya? Reza Fahlevi ada. Hadir, Bu. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, teman kita 8 lagi. Yang baru join mohon ini ya, info. Oke. Oke, bisa kita mulai ya perkuliahannya ya. Sebelum itu udah kelihatan di kalian slide-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu. Sudah. Oke, untuk download materinya sudah di-download di Google Drive sama di e-learning yang sudah di-upload. Gimana? Udah, Bu. Udah. Oke. Nah, itu slide yang akan kita pelajari hari ini ya. Sebelum itu nanti kita lihat video dulu ya. Kita lihat video di sini. Ada video bagus yang terkait dengan materi kita hari ini. Udah kedengaran belum suaranya? Belum ya?
Videonya Bu atau PPT-nya? Oke, sebentar. Coba. Oke, udah kelihatan sekarang? Ya Bu, kelihatan. Udah Bu. Kelihatan? Udah ada videonya, suaranya? Suaranya belum, Bu. Suaranya belum ada. Belum ada. Sekarang udah muncul suaranya? Ya Bu. Udah Bu, udah Bu, udah. Pengguna memberikan perintah, perintah akan diteruskan ke CPU. Kita lihat dulu hari ini ya. Kita belajar terkait manajemen memori, yaitu memori internal ya, berupa case kita ya sebutnya. Pernah dengar istilah case ya atau cache ya kalau bahasa Indonesianya. Cache itu apa? Berupa memori internal ya yang bisa mempercepat proses kinerja loading dalam suatu aplikasi, katakan misalnya dalam suatu browser ya. Nah, hari ini kita belajar terkait manajemen memori cache atau internal ya, dengan algoritma perhitungannya ya. Nanti kita ada sedikit penjelasan terkait algoritmanya. Nah, kita simak dulu video kali ini sambil nunggu teman yang lain. Oke. Nah, ini Selamat datang di video interaktif kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang cache dan cara kerjanya. Apa itu cache? Cache adalah sebuah memori yang terletak di dalam sebuah prosesor dan itu bersifat sementara. Cache memiliki 3 bagian. Yang pertama L1, L2, dan L3, di mana L1 ukurannya kecil tapi cepat, L2 lebih besar dari L1 tapi lebih lambat dari L1, dan L3 lebih besar dari L2 tetapi lebih lambat dari L2. Ketika pengguna memberikan perintah, perintah akan diteruskan ke CPU. Dan perintah diterima. Ketika CPU mendapatkan perintah, dia akan mencari data di cache memori. Ketika data ditemukan, maka cache akan mentransfer dengan sangat cepat ke CPU. Namun jika tidak ditemukan, dia akan mencari di RAM dan kemudian ditransfer di CPU dengan kecepatan lebih lambat dibandingkan cache. Ketika CPU mencari data di cache dan data ditemukan. Ketika data ditemukan di cache L1, maka CPU tidak perlu mencari data ke L2, L3, ataupun RAM. Ketika CPU mencari data dan data tidak ada di cache, pertama CPU akan mencari data di L1. Jika di L1 tidak ditemukan data, maka akan diteruskan ke L2. Jika di L2 tidak ditemukan data, maka akan diteruskan ke L3 untuk mencari data. Jika di L3 tidak ditemukan, maka akan diteruskan ke RAM untuk mencari data. ini siklus perjalanan dalam Setelah data manage ditemukan di RAM, ini ya, maka data akan cache dikirim ke memory. CPU dan akan dikopi di L1 agar ketika pencarian data tidak perlu mencari data di RAM lagi. Sebelum dieksekusi, data akan dikopi di L1 cache. Data diterima dan dieksekusi oleh CPU.
video pembelajaran kita. Nah, di sini kita lihat video satu lagi ya. Terdengar ya suaranya ya? Ya, Bu. Oke. Nah, di sini ada tambahan video. Kita lihat Managing your sebentar. projects should feel more like this. That's Oke, what you need iklan ClickUp. dulu ya. With ClickUp, when you want to sign. Kalian para pengguna smartphone, terutama smartphone Android, pasti sudah sangat sering mendengar istilah cache. Orang boleh bilang sih Nah, namanya ini case tapi Iya, di dalam tapi tahukah ponsel kalian ya, apa yang di dimaksud dalam dengan istilah cas telepon tadi? seluler. Bukankah itu alat untuk mengisi daya ponsel? Itu cas, bukan cas. Cas alias cache yang dimaksud di sini adalah tempat penyimpanan data yang sifatnya sementara. Misalnya ketika kalian membuka aplikasi, game, atau browser tertentu. Cas ini akan merekam semua aktivitas yang kalian lakukan di aplikasi tersebut dan menyimpannya di memori internal. Fungsinya untuk mempercepat proses jika sewaktu-waktu kita membuka aplikasi tersebut kembali. Sampai sini sepertinya tidak ada yang salah dengan istilah cache. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa di setiap aplikasi pembersih file cas menjadi salah satu santapan utama? Bukankah itu malah merugikan smartphone kita? Nah, di sini Mas Nusa ingin membahas sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari cas dan berikut rangkumannya. Nah, oke, coba perhatikan ya. Ini 1. terkait ponsel. Mempercepat loading data. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa cas bertugas merekam semua aktivitas yang kita lakukan di aplikasi atau browser tertentu, kemudian menyimpannya di memori penyimpanan. Misalkan saja kalau kita membuka sebuah browser dan kita mengunjungi situs tertentu, XXX misalnya. Ketika kita membuka situs itu kembali, proses loadingnya akan menjadi lebih cepat karena file yang harus diakses sudah tersimpan pada cas. Selain itu, dengan adanya cas akan lebih menghemat kuota. 2. Meminimalisir pekerjaan RAM. Dengan menyimpan file yang sering digunakan sebuah aplikasi di dalam memori penyimpanan, maka pekerjaan RAM akan menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan RAM hanya perlu mengakses data yang ada pada cache, tidak perlu mengambil dari aplikasi yang bersangkutan. 3. Bikin memori penyimpanan penuh. Ini adalah bikin efek dari cepat penuh cas ya, yang paling memori. kita rasakan. Jika file cas sudah bertambah dan menumpuk terlalu lama, tentu saja akan memberatkan memori penyimpanan. Dan jika memori penyimpanan terlalu penuh, malah memberatkan kerja prosesor dan RAM dan membuat baterai semakin boros. Oleh sebab itu, file cas harus dibersihkan secara rutin. Ya, tidak harus setiap hari juga sih, 2 minggu sekali sudah cukup. Efek ini akan semakin terasa jika smartphone kalian dikategorikan sebagai smartphone kentang yang memiliki memori penyimpanan yang tidak terlalu besar. Pada dasarnya, file cas merupakan sebuah file sampah yang secara sistematik sering digunakan sebuah aplikasi untuk mengakses data tertentu. Tapi ingat, seseorang yang meninggalkan pasangannya tanpa alasan lebih buruk dari sampah. Untuk membersihkan file cas sebenarnya sangat mudah, cukup pergi ke pengaturan, buka aplikasi terinstall, pilih aplikasi yang ingin dibersihkan dan kemudian pilih bersihkan cas. Akan lebih praktis kalau menggunakan aplikasi pembersih. Sekarang kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan istilah cas beserta fungsinya. Cas memang memiliki sejumlah kegunaan, tapi kalau dibiarkan menumpuk berlebih ya tidak baik juga. Karena apapun itu kalau terlalu berlebihan maka hasilnya tidak akan baik. Uang belanja misalnya. Dan sebelum Mas Nesa mengakhiri video ini, Mas Nesa ingetin nih buat kalian, terus support channel ini dengan klik subscribe. Oke. Sudah terlihat ya? Oke, masih semangat? Makasih, Bu. Masih. Udah berapa orang nih yang join teman kita? Oke. Sudah 13 ya.
nanti namanya kita data ulang kembali. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya. Hari ini kita belajar udah di pertemuan 5 ya. Di pertemuan 5 untuk mata kuliah hari ini kita terkait bab internal memory atau memory chess pada komputer ya. Oke. Di sini tujuan kita belajar di arsitektur dan organisasi komputer ya, khususnya di pertemuan 5 ini, yang pertama itu kita bisa belajar terkait memori utama pada komputer ya. Kemudian kita juga bisa menjelaskan tipe dari memori, waktu dan pengontrolannya. Kemudian kita juga bisa belajar terkait pembetulan kesalahan yang terkait misalnya yang ada pada di memori ya, bagaimana kita mengecek bugs-nya ya. Kemudian kita juga bisa menjelaskan cache memory, termasuk di dalamnya adalah ini ya, fungsi-fungsi pemetaan yang ada di memori ya. Oke, kemudian terdengar suara saya? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Di sini memori ini yang kalian tahu apa sih? Selain memori HP yang kalian tahu apa? Micro SD ya. Kemudian apa lagi? Hard disk termasuk? Termasuk Bu. Iya, Bu. Masuk. Oke. Yang terbaru ini kita kenal istilahnya apa? SSD ya. SSD itu berupa chips ya. Tapi kalau hard disk berupa apa? Dia bahan dasarnya menggunakan lempengan tembaga atau ini ya, ada lempengan besinya juga ya. Nah, memori itu apa sih ya? Memori ya yang kita tahu bagian dari komputer di mana tempat program-program dan data-data yang biasa disimpan ya. Nah, kemudian biasanya kita juga mengenal istilahnya itu adalah storage ya. Storage untuk memori. Meskipun kata storage biasanya digunakan untuk ya penyimpanan disket ya, kemudian tempat informasi dibaca dan ditulis ya, read and write, kemudian aneka ragam jenis teknologi organisasi untuk kerja dan harganya ya, seperti ini. Nah, oke, kita lanjut dulu. Memori internal dan eksternal ya, yang kita tahu memang ada dua, memori itu internal dan eksternal. Internal itu yaitu kita tahu memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor ya. Jadi kalau internal itu berhubungan dengan langsung dengan si prosesor ini ya. Nah, register ya, yang kemarin kita belajar, register yang terdapat di dalam prosesor atau cache memori dan memori utama berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah memori yang diakses oleh prosesor tapi melalui piranti input-output ya, seperti hard disk eksternal, kemudian disket, flash disk ya, kemudian micro SD. Nah, itu salah satu bentuk dari memori eksternal kita sebutnya. Nah, kemudian di memori itu pun terdapat sel-sel operasi ya. Sel-sel operasi yang mereka bekerja sesuai dengan kebutuhan ya. Yang pertama, dia bisa mendasari elemen memori. Kemudian juga terdapat sel memori yang memiliki sifat-sifat tertentu ya. Nah, sifat-sifatnya apa aja ya? Contohnya di sini sifatnya yang kita tahu. Nah, yang sifatnya yang kita tahu sebentar. Nah,
ini agak ini ya. Yang pertama itu sel memori memiliki dua keadaan yang stabil atau semi stabil ya. Yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Nah, bilangan biner 1 atau 0 ini nanti akan ditulis ya, yang akan dikenal oleh si registernya ya, register dari memori tersebut. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi, maksudnya setidaknya dia di write ya, dilakukan pengecekan tuh minimal 1 kali ya. Biasanya sel memori juga mempunyai kemampuan untuk dibaca atau write ya. Write and read ya, itu sudah hal biasa, memang mekanisme dalam suatu memori bekerja. Kemudian, nah ini terminal fungsi sel memori ya. Terminal fungsi sel memori di sini kita lihat ada bagan gambar A ya di sini. Ada write sama ada read di sini ya, yang di B. Nah, kalau write fungsinya dia berjalan ketika dia ada data masuk, kemudian ada yang diseleksi, kemudian juga ada pengontrolan atau monitoring. Nah, nanti dia akan membacanya. Kalau write itu berarti dia hanya tertuju ke satu blok sel aja gitu ya. Jadi semuanya tertuju ketika dia menulis, terfokusnya ke sini gitu ya. Beda halnya kalau read. Kalau read dia mengambil apa dulu nih yang bakalan di-read, kemudian dimonitoring apakah ada antrian atau tidak. Nah, nanti dari blok sel ini akan mengeluarkan, oh ini nantinya sense itu jadi seperti ini nantinya akan dibaca oleh aplikasi apa, oleh program apa, kemudian jadi memang hanya tidak ada data masuk ya, maksudnya tidak ada inputan, makanya dia hanya menampilkan apa yang terjadi di saat itu gitu, makanya dia hanya di-read aja gitu. Gimana rasanya kalau di-read doang, kalau di WhatsApp? Sakit. Ya kalau komputer tuh ya nggak pernah sakit gitu ya, dia di-read ya udah biasa aja gitu kan. Nah, oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi kan ada terminal fungsi sel memori. Nah, di sini kita belajar terkait karakteristik dari sistem memori tersebut ya. Di sini ada karakteristik, kemudian ada macam atau keterangannya. Kalau dilihat karakteristik berdasarkan lokasi, kita tahu contohnya misalnya ada CPU, ada internal main, ada eksternal, ada secondary ya. Maksudnya memori internal sama eksternal. Nah, berdasarkan lokasi yang tertanam di dalam komputer atau di luar CPU komputer gitu ya. Nah, kalau karakteristik berdasarkan kapasitas, kita bisa lihat kapasitasnya dia bisa menampung ukuran word dan juga jumlah dari word ya atau kata. Itu berdasarkan kapasitas. Kalau dilihat karakteristik berdasarkan satuan transfer, dia melihat nih, dia berdasarkan per kata atau per blok. Per blok ini maksudnya ya yang kita seleksi misalnya. Yang kita seleksi, kita copy paste, kita simpan. Nah, itu dihitungnya berdasarkan satuan transfer. Berapa kilobyte, berapa megabyte. Nah, itu dihitung di situ ya. Kalau berdasarkan karakteristik metode akses, nah, cara aksesnya seperti apa? Nah, ini ada 4 ya. Ada 4 cara akses ya. Ada namanya sequential access atau sequence itu berarti dia continue ya, berurutan. Nah, kalau direct access berarti dia aksesnya ya udah langsung tanpa perantara lagi, tanpa perlu
meminta bantuan terhadap yang ada input-output yang tersedia misalnya. Nah, kalau ini random access berarti dipilih berdasarkan secara acak ya dalam metode pengaksesannya. Kemudian kalau associative access berarti dia kondisinya saling keterhubung ya, berasosiasi satu sama lain untuk memanage memori yang atau memanage file yang sedang dibaca atau ditulis gitu ya. Kalau karakteristik berdasarkan kinerja dilihat berdasarkan akses waktunya, kemudian perputaran aksesnya ya, cycle time-nya, lingkup cycle-nya seperti apa nih ketika diakses memori tersebut, dan juga berdasarkan transfer rate ya. Transfer rate maksudnya ini bisa bisa dikirim secara simultan berlangsung atau harus nunggu satu kelar baru bisa satu lagi berikutnya baru bisa ditransfer atau bisa dikirimkan. Bisa dilihat dari cara karakteristik kinerjanya. Kemudian karakteristik tipe fisik. Nah, maksudnya di sini ada yang pakai semikonduktor atau juga tipenya menggunakan magnetik ya. Jadi memorinya ini beda perusahaan atau beda pabrik maka akan menampilkan atau memberikan pelayanan sesuai bahan-bahan yang tersedia atau yang dijual di pasarnya gitu ya. Jadi memang kita bisa memilih kita cocoknya ingin menggunakan bahan apa nih nantinya memori tersebut. Kan macam merek, Intel dan lain-lain kan beda-beda ya. Seperti itu. Nah, kalau karakteristik fisik di sini ada yang volatile atau non volatile. Volatile itu maksudnya permanen atau tidak permanen ya. Volatile itu permanen. Kalau involatile itu tidak permanen. Maksudnya itu ya. Fisiknya ini nanti dipakai sekali atau bisa dipakai lebih dari satu kali. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian karakteristik fisik yang kedua di sini ada erasable sama non erasable ya. Erasable ini berarti mudah dihapus atau tidak nih ketika nantinya katakan misalnya sudah penuh memorinya kemudian kita mau hapus apakah bisa atau sebaliknya malah tidak bisa dihapus file tersebut yang mengakibatkan memang ya cepat penuh ya memori di HP kita atau di CPU komputer kita seperti itu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan ditampung dulu ya, ditulis. Nah, nanti akan dibuka sesi pertanyaan ya. Gimana? Oke. Kemudian di sini, nah, kalau kita bicara terkait lokasi memori ya, lokasi memori ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu kita istilahnya ada namanya register ya. Register itu berupa kecil ya, nanti ada gambarnya. Nah, register ini berada di dalam chip prosesor. Dia ukurannya kecil berupa chips ya. Nah, diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register juga digunakan sebagai memori perantara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor ya. Nah, kemudian di sini ada namanya istilahnya memori internal. Kalau internal ini berarti di luar chip prosesor bedanya. Dan tapi tetap ya diakses langsung bisa dari prosesor. Kemudian dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Jadi di dalam memori internal yang kita tahu misalnya SSD atau hard disk internal di dalam misalnya itu memang nanti akan dibedakan mana memori itu mana memori utama, mana juga yang dijadikan cache memori. Jadi memang terbagi-bagi. Nah, nanti kalau tadi kita perhatikan ya videonya itu kan ada L1, L2, L3. Nah, itulah manajemen dari
pembagian nanti yang mana memori utama akan mengirim ke L1-nya, L2 atau L3 sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ya, Asbert belum join ya. Bisa di Japri, Asbert, salah satu teman kita. Nah, coba ajak Asbert ya. Di telepon aja nggak apa-apa, di telepon atau di Japri ya. Bisa. Nggak aktif Bu, Asbak Bu. Gitu. Coba Telegramnya, mungkin Telegram web mungkin dia pakainya. Iya Bu, nggak aktif. Tadi saya udah telepon. Kalau Telegramnya gimana? Coba saya cek dulu ya Bu, bentar. Oke, siap. Sambil jalan ya. Oke. Di sini untuk lokasi memori ya. Lokasi memori di sini ada juga namanya memori eksternal ya. Diakses oleh prosesor melalui piranti input-output, kemudian dapat juga berupa disk maupun pita ya. Jadi kalau eksternal ini rata, kalau pita itu mungkin zaman dulu ya, dulu masih pakai pita. Pitanya bukan pita perempuan ya, tapi maksudnya pita ini bentuknya ya mirip seperti pita, tapi tetap dari lempengan tembaga atau besi. Nah, atau juga dapat berupa disk atau seperti CD kecil ya, seperti itu. Oke, sebentar. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke, ada yang bertanya ya sambil jalan di sini. Izin tanya Bu, bagaimana proses pembuatan memori sehingga terbentuk dan terisi kapasitasnya? Nah, kalau seperti ini mungkin kita lihat cara kerja di pabriknya ya, bagaimana memori itu terbentuk. Jadi memang Oke, nanti sambil jalan saya putarkan video bagaimana proses pembuatan memorinya ya, biar nanti kita ada gambaran ya. Oke. Sambil ini mungkin Managing social media campaigns with Monday.com is easy. Belum kelihatan videonya, Bu. gimana? Belum kelihatan videonya. Iya, kita lihat cara video sederhananya ya, seperti apa ya. Share screen-nya ke Windowsin, Bu. Kalau ke PPT nggak bisa. Ya, sebentar saya cari dulu. Oke, ini ada. Udah ketemu. Coba perhatikan ya. Ada pertanyaan juga ya dari Adit. Ibu, apakah ada cache yang tidak boleh dihapus? Nah, tergantung nih. Biasanya kan kalau cache itu kan ada yang cache browsernya ya, dari pencarian di browser, kemudian cache foto, video, dokumen, file ya, PPT, Excel, Word. Biasanya memang itu ada juga gitu ya, tertanam di
telepon atau di CPU. Nah, biasanya memang kalau case itu terhubung ya terkait sama aplikasi lain, biasanya dia nggak langsung terhapus. Karena dia masih ada keterikatan sama file lainnya gitu. Bisa jadi seperti itu juga bisa. Tapi kalau misalnya dihapus secara paksa ya, maksudnya dengan cara-cara tertentu dan bisa mengakibatkan cache itu terhapus. Nah, berakibat kadang memang dalam suatu program itu tidak berjalan dengan sempurna lagi gitu, karena memang ada file yang ternyata dipaksa terhapus, itu bisa juga. Tapi umumnya sekarang program-program itu ketika memang kita sedang uninstall tapi cache-nya masih ada dan itu kita bisa hapus, ya bisa aja gitu ya. Tapi memang ada 1-2 yang program tersebut ketika itu dihapus cache-nya itu sudah otomatis terhapus, itu juga ada gitu ya. Tapi baiknya idealnya kalau mau komputer atau telepon enteng ya dalam kita mengoperasikannya, baiknya cache itu memang kita hapus secara berkala gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat dulu video pembuatan kartu memori contohnya ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Nah, ini contohnya ini apa? Lexar ya, ada 4 GB. Nah, ini yang kita tahu kan kalau di toko-toko ya kita tinggal beli aja jadi gitu ya. Nah, ternyata ini di dalam pabrik di luar negeri ya, cara membuat memori ya, produksinya seperti ini. Jadi dia berupa lempengan-lempengan tembaga memang ya. Nah, ini contohnya hard disk ya, hard disk sederhana yang kita tahu. At each stop, the wafer receives one of several layers of non-conductive materials, such as silicon dioxide, and conductive materials, such as copper. The machines coat the layer with light-sensitive fluid, then apply UV light through a glass stencil of the complex pattern of electrical circuitry. The exposed areas of fluid chemically react, locking the material directly underneath into the circuitry pattern. Seperti itu. Chemical paths then remove the Ini lempengannya yang kita tahu. material, leaving only the layer of Bahan-bahannya banyak layernya ya. 2,000 times narrower than a human hair. A robot tests the circuitry for every memory chip on the wafer. A single wafer, measuring 30 centimeters in diameter, yields hundreds of memory chips. The goal is to make those chips as small as possible. In this industry, it's all about maximum memory in minimal space. That's why this operation thins the chips by grinding from the backside of the wafer. And one last step before cutting the wafer into individual memory chips. This machine applies kalau ini dalam berupa lempengan ya. chips together. A computer-guided saw slices the chips apart. Cutting silicon is like cutting glass. It requires a diamond-edged blade. Next step. Nah, ini kita lihat coba, itu kan kecil-kecil ya. Dia chipsnya diambil ya, itu chips ya, chips timah tembaga gitu kecil. Nah, itu ditanam ke masing-masing untuk memory card ya. Nanti tinggal dipotong-potong sama mereka sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini. Diberi udah sesuai dengan robot ya, ini udah bantuan robot dalam pembuatannya. Nah, itu jadi tinggal dipatah-patahkan ya, memori-memorinya. This plastic and metal housing is for a memory card format known as compact flash. A small automated press locks the two halves of the housing together.
The next station Nah, labels ini the front of the housing. untuk ininya ya, labelnya ya, diberikan Every label, single memory card undergoes testing for both diberikan function merek and ya speed. di situ. Kemudian dites di A sini. laser machine Nah, enters dites di product sini mana information yang into the hijau. back of the Kalau housing. yang ada yang nggak nyala berarti dia yang nggak These berfungsi are another jalan. format called secure Nah, nanti digital di sini or baru SD. di labelin They're lagi ya. assembled and labeled just like the Nah, compact diberi flash label cards. merek ya. When the finished memory cards come off the assembly line, workers conduct a final visual inspection. Nah, On the flash baru drive nanti di sini assembly di line, packing ya much the same dari process. masing-masing tadi. A robot puts 20 Diambil ya. frames on 20 circuit boards. Nah, seperti ini Then a worker dikotakkan. positions 20 USB connectors, which a soldering machine bonds to the boards. Nanti dicek di The final program. step, electronic testing, to make sure the Dites ya. USB connection is working. Ini apa and berfungsi dengan via the baik atau circuit tidak. board, Nah, ini kan talking to the nyala atau chip. tidaknya nanti dilihat. Dikasih The flash kapasitasnya drives ya, are now ready to memorinya go into berapa. individual housings. Misalnya yang untuk apa This model 4 has a giga, two-part 8 plastic giga dan housing, seterusnya which pivots sesuai in and out of a kebutuhan. plastic case that can conveniently Nah, ini yang kita be tahu attached apa? to a keychain or lanyard USB ya. for easy portability. USB flash disk yang kalian suka pakai sehari-hari. Nah, itu cara pembuatannya seperti itu. Nah, ini untuk yang memori di kamera ya, kamera SLR atau teropong ya. Seperti itu ya. Oke. Gimana? Sudah lihat? Sudah. Ya, Bu. Jadi memang agak ini ya. Kalau bisa dibilang, oke sebentar, saya show dulu. Oke, slide-nya udah terlihat sekarang? Sudah, Bu. Oke, udah ya. Nah, itu salah satu teknik kinerja yang memang dalam pembuatan memori itu ya dibuat secara massal dalam suatu pabrik besar dan di dalamnya memang banyak robot yang berjalan ya. Kita sebut di pabrik itu ya, tadi alat-alat besar tadi yang secara otomatis itu dipanggilnya namanya robot ya. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut dulu lagi aja ya. Di sini kalau untuk lokasi memori eksternal yang kita tahu tadi contohnya flash disk ya. Apalagi flash disk, kemudian Micro SD. micro SD, SMP gitu ya. Micro SD ya. Micro SD. SD itu apa singkatannya? Ada yang tahu? Super disk atau apa? Micro SD. Ada yang tahu? Coba sambil di Google. Jadi hal-hal kecil ya, sederhana. Nah, itu kita nggak apa-apa, kita cari tahu by Google. Oke, kita lanjut lagi dulu. Kapasitas memori ya. Kapasitas memori ini yang kita tahu maupun internal ataupun eksternal ya. Di sini biasanya dinyatakan dalam bentuk byte ya. Dalam bentuk byte. Nah, 1 byte-nya itu kita tahu ukurannya itu 8 bit atau per kata gitu ya. Secure digital. Oke. Aditya udah cari ya. Berarti micro secure digital ya. Micro SD atau apa? Yang kita tahu memang ya memory card ya, memory card kecil. Oke, terima kasih Aditya Duta. Nah, kita lanjut lagi. Di sini 1 byte itu sama dengan 8 bit ya, atau word. Nah, panjang wordnya biasanya yang kita tahu itu ada 8, 16, 32. Kelipatan ya. Kelipatan dari jumlah bitnya ya. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Nah, biasanya seperti itu ya memang ya. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda-beda. Jadi yang kita tahu kalau
apa? Nah, biasanya kita tahu kondisinya kalau internal itu ya lebih sedikit ya, karena memang dia diproduksinya sudah dari jauh-jauh tahun ya, udah dari tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu diproduksi. Sedangkan perkembangan eksternal, memori eksternal itu cepat ya, cepat tingginya gitu ya. Oke, sebentar, ini teman kita Rizky Edwarta sama Rega kan belum join. Saya forward di sini. Pak ketuanya siapa? Ketua kelasnya? Join Bu, Rega Bu. Dari Siapa? tadi. Oh, Rega udah ada. Rega. Rega udah ada. Udah dari tadi Bu. Iya, bentar. Rizky Edwarta belum ya? Rizky Edwarta belum. Nah, ini saya ada nomor teleponnya. Coba kalian infoin ya, teman kalian ya. Jadi saya sambil ngajar, sambil kalian bantu ini. Oh, udah Zulfa hubungi ya. Oke, kasih aja linknya ya Zulfa ya, untuk Rizky ya. Oke. Nah, berarti teman kita yang ini belum ya. Oke, pas di sini kita lanjut lagi dulu. Oke, ini untuk yang kapasitas memori. Nah, di sini juga ada istilahnya satuan transfer ya. Kalau di memori internal, satuan transfernya sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori ya. Jumlah saluran ini biasanya seringkali sama dengan panjang Word, tapi digunakan dimungkinkan juga tidak sama gitu ya. Oke, ini nanti satuan transfernya kita bahas. Nah, ada istilahnya kalau satuan transfer itu dilihat berdasarkan Word ya. Oke, warnanya saya ganti dulu. Di sini. Kemudian ada di sini address unit ya, address unit. Kemudian sama ada namanya unit of transfer ya. Kalau Word di sini berarti satuan alami organisasi memori. Ukuran memori biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi ya. Kemudian kalau ini hanya konsep satuannya aja ya. Jadi tapi umumnya rata-rata kita membacanya berdasarkan per word-nya ya, per katanya gitu. Kalau unit transfer berarti berdasarkan bloknya ya, berdasarkan yang di copy paste, yang disimpan saat itu atau yang dikirim berapa bloknya gitu ya. Nah, ini kalau tadi ada istilah namanya memori fisik ya, media penyimpanan volatile sama non volatile ya. Kalau volatile memory itu berarti sifatnya tidak permanen ya, tidak permanen dan dia akan hilang apabila daya listriknya itu dimatikan ya. Bila mati lampu ya, mati listrik, maka di sini memori, katakan misalnya kita lagi ketik tulisan, ketik suatu dokumen di Microsoft Word, terus tiba-tiba mati lampu dan komputer atau laptop kalian yang terhubung dengan kabel ya, nggak bisa dengan yang ketergantungan dengan charger laptop. Nah, itu pun nanti biasanya kalau memang tidak disimpan ya nanti dia akan ikut hilang gitu ya. Nah, tapi kalau non volatile berarti dia tidak hilang walaupun daya listriknya hilang. Jadi memang disimpannya itu di RAM ya kondisinya kalau yang memori itu tidak hilang. Nah, memori permukaan magnetik
Contohnya di sini non volatile ya. Kemudian memori sedang non volatile memory. Sedangkan semikonduktor berarti dia ada yang volatile, ada juga yang non volatile ya. Oke, Wahyu nanya ya di sini, izin tanya Bu, mengapa RAM sangat penting dan apa saja yang akan terjadi jika komputer tidak ada RAM-nya? Ya, RAM itu kalau bisa dibilang apa ya? Kalau di dalam tubuh manusia itu salah satu organ yang sangat penting. Kenapa? Karena memang di sana dia bisa menyimpan atau menampung menampung file, dokumen atau berupa dijadikan sebagai media penyimpanan. Kalau kita lihat di sini kan RAM itu random access memory ya. Jadi memang ketika kita mengeksekusi file di dalam suatu program, baik itu Notepad, sistem lainnya juga. Nah, dia sebelum sampai ke RAM, dia kan harus melewati misalnya contohnya harus dibaca oleh register dulu, baru nanti masuk ke RAM. Nah, RAM ini fungsinya adalah gini. Kan kalau RAM ini kan dibantu juga ada namanya cache memory. Kalau cache memory itu kan untuk meringankan atau menampung ya file atau pilihan yang udah kita pertama kali akses, dan ketika kita akses kedua kalinya, ketiga kalinya dan seterusnya itu akan cepat ya, akan efisien dari sisi waktu, timing, dan juga ukuran memorinya tidak memakan menghabisi RAM ya. Nah, kalau misalnya katakan case-nya itu kita hapus, kemudian RAM-nya juga ternyata tidak ada, ya bisa dikatakan ya kita mau menyimpan file tidak bisa gitu. Karena kan memang kalau di manusia mungkin kalau kita makan ya, makan sebanyak apapun yang menampung adalah lambung kita gitu kan, lambung kita, perut kita. Nah, kalau misalnya ternyata di dalam tubuh kita itu nggak ada lambung, ya kita makan nanti akan langsung ditransfer kemana untuk ke seluruh tubuh sebagai energi, itu tidak ada gitu. Nah, sama seperti komputer juga. Komputer pun demikian gitu, kalau memang dia tidak ada media penyimpanan permanennya atau yang sifatnya sementara, misalnya contohnya kayak cache memory gitu kan, ya dia hanya sekedar lewat aja, tapi dia tidak bisa disimpan atau nanti dibaca lagi di kemudian hari atau di file berikutnya gitu ya. Jadi memang sangat penting kalau kita perhatikan urgenitas dari RAM itu seperti apa ya. Nah, kemudian gimana Wahyu, cukup membantu informasinya? Iya, Bu. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau diibaratkan memang ya katakan misalnya kayak seperti lambung di dalam tubuh kita, ketika kita sudah makan lewat tenggorokan itu ibaratnya harus melalui misalnya register dulu, kemudian dulu sementara di lambung atau ada case-nya sebelum nanti didistribusikan ke lainnya ya, seperti itu. Nah, di sini ada juga kalau berdasarkan fisik ada media erasable dan non-erasable ya. Jadi jenis memori semikonduktor yang tidak bisa dihapus kecuali dengan menghancurkan unit storage-nya. Memori ini dikenal dengan istilahnya ROM ya, read only memory. Jadi dia hanya bisa membaca aja gitu ya. Jadi dia tidak bisa digunakan sebagai penyimpanan dalam waktu jangka panjang atau permanen gitu ya. Oke, kalau dilihat dari sisi kehandalan memori ya, berapa banyak sih gitu memori bisa menampung gitu ya. Kemudian seberapa cepat sih memori nanti yang akan kita tanamkan di dalam laptop kita, di dalam CPU kita, itu berapa cepat kegunaan fungsinya. Kemudian biasanya harga menentukan ya, mahal tidaknya suatu memori ya tergantung dari
berapa kapasitasnya, berapa kecepatannya, dan lain-lain. Ya. Seperti itu. Nah, kalau berdasarkan dari banyaknya, berarti ya kita nggak bisa jawab juga ya, karena memang berapapun kapasitas memori, tentu aplikasi yang akan menggunakannya. Ya. Jadi ya tergantung yang kita mau di dalam program, kita lagi jalanin program apa. Kalau misalnya programnya itu game dan itu berat ya memang kapasitas memorinya jadi memakan banyak ya. Tapi kalau misalnya kita cuma sekedar buka Word, buka Notepad, ya Paint dan seterusnya, nah itu sederhana kecil aja gitu ya. Kemudian kalau dilihat berapa cepat, di sini memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara CPU dan juga komponen lain sebelum selesai prosesnya ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat seberapa mahal. Kalau mahal ini memang relatif ya. Relatif terkait harga produksi yang paling murah tanpa mengorbankan kualitas untuk memiliki daya saing di pasaran gitu ya. Oke, ini sambil bertanya. Oke, Zulfa ada pertanyaan ya. Assalamualaikum Bu, izin bertanya, kenapa RAM dan ROM kapasitasnya beda? Ya, kenapa memori tidak sepenuhnya bisa menampung banyak? Apa penyebab kapasitas memori lebih besar dan lebih kecil? Ya, oke. Kita lihat dulu, mungkin lebih ada gambarannya terkait ini ya. Oke, kita lihat. Bangun bisnismu lebih cepat di hostinger.co.id dengan domain cuma Rp9.900. Hai semuanya, to back to my channel SRN Pusina. Belum kelihatan Bu videonya. Oke, belum ya. Saya akan jelaskan minggu berbeda dengan kemarin dan hanya dapat dilihat. Oke, saya lagi cari videonya biar ada gambarannya di kalian. Halo guys, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu bedanya RAM sama ROM. Nah, RAM ini bentuknya seperti ini untuk yang ada di komputer ya. Tapi RAM ini bentuknya berbeda-beda. Kalian? Hanya dulu saja karena saya pakai di komputer guys. Jadi di video Kelihatan ya? kali ini, halo guys. Iya kelihatan Bu. Kelihatan Bu, kelihatan. Oke, Osama izin sholat. Oke, silakan. Nah, RAM ini. Nah, ini RAM ya. Seperti ini untuk yang ada di komputer ya. Tapi RAM ini bentuknya berbeda-beda. Kalau ini yang contohnya untuk yang di komputer, yang ini hanya dulu saja karena saya pakai di komputer ya. Untuk RAM Nah, ini laptop mereknya itu bentuknya Vigen beda ya. lagi, kurang lebih seperti ini. Nah, dan untuk RAM Android sendiri itu kecil dan beda lagi, bentuknya seperti ini. Sekarang kita mulai aja pembahasan tentang RAM sama ROM. Kita mulai dari singkatannya terlebih dahulu. RAM itu adalah singkatan dari Random Access Memory. Dan ROM itu adalah Read Only Memory. Nah, RAM itu penyimpanan komputer yang dapat digunakan untuk menyimpan data secara real time saat CPU atau prosesor itu memproses aplikasi atau menjalankan aplikasi. Jadi kalau kamu buka aplikasi itu yang jalan itu RAM-nya ya. RAM itu juga sering disebut dengan sebutan memori jangka pendek karena setelah semua daya dimatikan, maka dia akan terputus ya. Semua data akan menghilang. Untuk menjalankan sistem operasi ada batasan minimum untuk menggunakan RAM seperti 1 GB, 2 GB, 4 GB dan lainnya. Sekarang kita berlanjut ke ROM. ROM itu biasanya bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk ROM ya.
Nah, ROM ini biasanya berbentuk seperti chip seperti ini ya. Dia tapi seperti chip register ya, dipasang di kecil. motherboard atau papan sirkuit. Nah, ROM ini seperti namanya itu read only memory. Jadi ROM ini hanya bisa membaca, dan untuk ditulis membutuhkan sebuah proses yang dinamakan flashing. ROM biasanya berisi sebuah firmware. Nah, firmware ini sebenarnya adalah kumpulan program yang ditanamkan dalam mekanisme perangkat keras komputer. ROM biasa kita dapat jumpai dalam produk-produk umum seperti CD-ROM, CDR, dan CDRW. Nah, dia hanya ROM itu read biasa ya. digunakan dalam proses startup komputer. ROM itu penyimpanannya bersifat permanen, tidak seperti RAM yang begitu kehilangan daya dia langsung hilang semua datanya. Jadi intinya RAM itu adalah memori yang berjalan ketika sebuah prosesor atau CPU menjalankan aplikasi, dan RAM itu adalah memori yang berisi perangkat lunak atau biasanya disebut OS, operating system, firmware, atau apapun lah itu namanya. Biasa kalau di Android itu sebagai isinya itu aplikasi bawaan dan lain-lain nih. Sekian video dari saya tentang apa itu bedanya RAM dan ROM. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau Anda suka dengan video ini. Oke. Oke, kelihatan sekarang slide-nya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, jadi memang Zulfa di sini kenapa RAM dan ROM kapasitasnya dibedakan, yaitu tadi sesuai dengan kegunaannya. Jadi kalau RAM itu memang digunakan memang sifatnya untuk jangka pendek ya, karena memang ketika arus listrik mati, nah maka dia akan kalau memang data file belum disimpan dia akan hilang, dan itu dibikinnya memang tidak banyak ya dalam menampung filenya, karena itu tadi. Jadi di sini ada juga tingkatan pasarnya ya. Jadi mekanisme para pabrik, para perusahaan komputer ya dalam memproduksi salah satunya memori ini tujuannya untuk keberlangsungan dalam penjualan mereka sebenarnya. Jadi RAM-nya sengaja dibuat kecil, harganya dibikin terjangkau biar bisa kita setiap orang bisa punya laptop, punya komputer gitu ya. Tapi itu tadi seiring perkembangan waktu orang akan butuh memori, butuh kapasitas yang lebih besar lagi ya kan. Makanya di situ mereka memproduksi memori eksternal secara besar-besaran gitu ya. Ada yang flash disk yang 1 tera dan lain-lain. Ada yang hard disk eksternalnya banyak, besar gitu ya. Itu tujuannya biar kita ada continue dalam membeli produknya mereka. Itu juga salah satunya dari trik di perusahaan mereka ya, selaku perusahaan raksasa di bidang hardware gitu ya. Itu tadi, jadi memang biar kita di awal-awal kita dipancing atau kita dimudahkan dalam memperoleh laptop atau CPU yang kita kehendaki, tapi dengan harga terjangkau dengan kantong kita atau dengan yang masih harga pasar lah yang masih bisa dijangkau banyak orang. Tapi ya seiring perkembangan waktu nanti ya tergantung gitu kan kapasitasnya. Kalau ingin besar ya ditambah gitu ya. Itu salah satunya. Kalau read only memory kan memang dibikin
kondisinya ya udah gitu, karena memang kan kecil ya, hanya seperti kayak CD-ROM ya, kemudian CDR, CDRW dan seterusnya. Ya memang digunakan hanya untuk membaca aja, bukan untuk mengeksekusi banyak hal gitu. Oke, bisa kita lanjut ya. Kemudian ini udah tadi. Nah, hubungan harga, kapasitas, dan waktu akses ya. Semakin kecil waktu akses, maka semakin besar harga per bitnya ya. Kemudian di sini semakin besar kapasitas, maka semakin kecil harga per bitnya ya. Semakin besar kapasitas, maka semakin besar juga waktu aksesnya. Jadi memang ada kapasitas, ada waktu yang diberikan, efisien atau tidak, dipercepat atau tidak, maka itu tergantung dari harga yang ditawarkan gitu ya. Nah, biasanya yang kita temukan problem ya di dalam memori itu biasanya kapasitas memorinya memang besar karena harga per bitnya yang murah, tapi hal itu dibatasi oleh teknologi dalam memperoleh waktu akses yang cepat. Jadi kalau misalnya memang kita beli laptop yang harga misalnya 5 juta dan harga yang 10 juta, nah itu kan tergantung dari harga yang ditawarkan, berarti kan speknya juga lebih bagus yang lebih mahal. Nah, tapi seiring waktu ada orang yang berpikir udah beli aja yang misalnya yang harga laptop 5 juta, nanti tinggal ditambahin spesifikasi yang sesuai dengan selera kita. Itu kan setiap orang punya seleranya beda-beda gitu kan dalam meningkatkan performa kinerja mereka dengan laptop yang mereka pakai. Ya ada yang tipe yang mau praktis dalam satu kali beli, ada yang beli aja yang sederhana nanti tinggal dimodifikasi nanti jadi lebih bagus dan harganya lebih efisien. Nah itu memang lebih masuk ke ukuran selera masing-masing orang gitu ya, masing-masing individu seperti itu ya. Nah ini ada istilahnya namanya hierarki memori ya. Hierarki memori di sini yang pertama bisa mengakibatkan penurunan harga atau bit, peningkatan kapasitas, peningkatan waktu akses, dan juga penurunan frekuensi akses memori oleh CPU ya. Kemudian kunci keberhasilan hierarki ini pada penurunan frekuensi aksesnya. Semakin lambat memori, maka keperluan CPU untuk mengaksesnya pun lebih sedikit. Jadi kalau memori kita udah full, ya otomatis kita nggak bisa download file banyak-banyak, nggak bisa buka aplikasi lebih banyak dari biasanya gitu ya, karena memang nanti akan menjadi lambat dari sisi performanya. Nah, secara keseluruhan sistem komputer akan tetap cepat namun kebutuhan kapasitas memori besar terpenuhi gitu ya. Nah, ini yang kita mau biasanya apa? Harganya murah, memorinya apa? Memorinya baik. Keluar ya? Halo? Halo? Kirain gue yang nge-lag. Halo. Oke. Terhubung ya.
Oke, terhubung? Slide-nya kelihatan? Ya, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Tadi apa pertanyaannya? Terputus ya? Kalau kalian misalnya ada diberikan 2 laptop ya, dikasih pilihan 2 laptop. Yang laptop pertama itu isi HDD, hard disk, tapi ukuran besarnya 1 tera. Kemudian satu lagi laptop yang kedua itu SSD, tapi kalian cuma diberikan 500 giga. Kalian lebih pilih mana kira-kira? SSD, Bu. SSD. Kan di hard disk itu kan 1 tera, 2 kali lipatnya loh. Kenapa? Karena yang Makanya. 500 itu performanya lebih cepat, Bu. Meskipun cuma 500 giga ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Yang penting cepat. Oke. Nah, itu tadi ya. Ketika apa? Perusahaan atau pabrik hardware ketika memproduksi misal katakan memori aja atau misalnya suatu laptop, nah mereka akan menawarkan dengan keunggulan masing-masing gitu ya. Nah, balik lagi tergantung selera kita mau yang seperti apa gitu ya. Kalau yang mengerti terkait hardware mungkin yang akan memilih SSD 500 giga gitu ya. Tapi kalau bagi orang awam ya, mereka akan melihat oh ini lebih banyak ya 1 tera gitu. Ya mereka akan beli yang hard disk, yang HDD gitu. Jadi memang tergantung kebutuhan masing-masing gitu ya. Itu tadi kita berbicara terkait performa dari suatu laptop ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada tabel spesifikasi memori ya. Di sini sebelum Nah, di sini ada namanya tipe memori, kemudian ada teknologi ya, kemudian ada ukuran, ada waktu akses ya. Nah, di sini kalau kita lihat kalau berdasarkan tipe memorinya case memory, dia pakai apa dulu nih? Ada yang semikonduktor, ukurannya sekian ya. Kalau 10 ns ini ada yang tahu? Kalau ms kan 10 mili per second. Kalau ns apa? Ada yang tahu? Ayo, fisika. Nano per second. Apa? Nano per second. Ya, nano per second. Second. Ya, nano per second. Itu di bawahnya mili per second. Jadi memang waktu aksesnya lebih cepat lagi ya, lebih cepat ya diakses. Makanya kan kita belajar ya udah case ini fungsinya kalau kalian akses detik.com di handphone baru, ketika di handphone baru itu pertama kali akses detik.com pasti itu akan loading lama banget. Nah, itu dia sedang mengumpulkan case-nya. Nah, nanti ketika diakses besokannya misalnya atau diakses kedua kalinya, ketiga kalinya itu sudah cepat ya diaksesnya, tidak ada loading lagi karena ya ini menampung dan waktu aksesnya pun cuma 10 nano per second ya, lebih cepat ya. Dan biasanya kalau cache memory ukuran yang dipakai idealnya umumnya 128 sampai 512 kilobyte. Jadi kayak bayangannya ya, bayangan dari aslinya dia menampung sekian ya, sampai kilobyte aja. Nah, kalau memori utama dia nanti akan menampung ditampung nanti waktu aksesnya dia 50 nano per second dan ukurannya juga lebih besar. Disk magnetik sama disk optik sama pita magnetik pun sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau di sini dia udah main 10 mili per second, 300 mili per second. Nah, yang zaman dulu itu kan masih pakai pita ya.
atau kita istilahnya teknologi yang namanya pakai tip ya, tip seperti tip radio dan lain-lain yang kecil. Nah, dia satuannya lebih lambat, makanya di sini ya. Waktu aksesnya sangat lambat, dia berdasarkan detik menit ya. Untuk mengirim data atau membaca data aja dia 10 mega saja butuh 1 menit untuk membaca 10 megabyte ya. Katakan seperti itu. Nah, kemudian di sini tabel tingkatan satuan memori ya. Satuan memori di sini satuan pokok memori kita sebutnya digit biner atau bit ya. Bit itu biasanya berisi angka 1 dan 0 ya, biner. Bit itu biner digit ya, digit biner. Nah, kemudian memori juga dinyatakan dalam byte ya. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Kumpulan byte dinyatakan dalam word, kemudian panjang word yang umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Nah, ini ya. Ini kalau dikonversikan ke dalam byte-nya ya, tapi ini berdasarkan jumlah kilobyte-nya di sini. Ini kalau ditanya 1 kilobyte berarti di sini 1024 megabyte ya. Kalau di sini ya 1 terabyte berarti dia di sini bisa mewakili berapa nih? 1 triliun ya, 1 triliun lebih. 1 triliun kilobyte ya di sini. 1 terabyte bisa 1 triliun lebih. Ini kan kalau 9 ini kan miliar ya. 1 juta, 1 M, ya ini 1 miliar ya. 1 triliun di sini, 1 triliun lebih. Nah, kemudian di sini jenis-jenis memori random access ya. Random access yaitu data secara langsung diakses melalui login ya. Melalui logik pengalamatan wire in ya. Dimungkinkannya pembacaan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Kalau volatile RAM itu dia menyimpan data sementara aja ya. Kemudian kalau RAM itu ada yang namanya RAM dinamis, ada RAM statis ya. Jadi nanti tergantung muatan kapasitasnya nanti akan dialihkan kemana gitu ya. Kalau dia di sini statis ya berarti selama dia ada dayanya ya. Tapi kalau ini katakan misalnya kalau dia kecenderungan alami mengosongkan muatan, nah RAM di ini biasanya melakukan pengisiannya dulu ya secara periodik. Jadi diisi dulu untuk memelihara penyimpanan datanya. Biasanya untuk operasi data besar ya, perhitungan ya biasanya masuknya ke RAM dinamis ya. Nah, ini ROM ya. Ini gambar ROM yang kita tahu di sini. ROM itu biasanya dia sudah tertanam di dalam motherboard ya. Di sini. Dia berbeda dengan RAM, datanya permanen tidak bisa dirubah. Keuntungannya untuk data permanen, kerugiannya apabila kesalahan data atau datanya perubahan data sehingga perlu penyisipan. Makanya kalau kalian nyimpen data itu jangan usahakan di C. Karena di C itu sifatnya hanya ROM aja ya. Seperti itu. Tapi kalau simpan data, file biasain selain C yaitu di D, di E. Jadi yang langsung simpan di RAM atau hard disk atau di memory chipsnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada istilah namanya EEPROM sama flash ya. Nah, ini bawaan dari ROM ya. Dia sifatnya programmable, kemudian juga dia non-volatile. 3 macamnya di sini ada EEPROM sama flash memory. EEPROM itu berarti electrically erasable programmable read-only memory. Panjang ya. Ini singkatannya. Berarti memori yang dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. EEPROM ini menggabungkan kelebihan non-volatile dengan fleksibel
dapat diupdate. Nah, ini untuk pengepasannya ya. Kalau yang di sini 8 megabit, di sini untuk yang EEPROM, kalau ini 16 megabit untuk DRAM ya. Nah, di sini udah dihitung ya berdasarkan kebutuhannya. Nanti akan dijoinkan sesuai nanti dia penggunaannya seperti apa di pas ini pas antara terhubung yang ada di motherboard tadi ya. Jadi yang ini saling berkorelasi, dia akan membaca fungsinya masing-masing. Nah, ada istilahnya namanya packaging ya. Packaging di sini ini ada gambarnya ya. Nanti kalian baca. Oke. Nah, ini salah satu dari gambar EEPROM tadi ya. Ini dia banyak jari-jarinya di sini. Dia mirip seperti ini ya. Ini memori ya sebenarnya. Memori tapi kumpulannya macam-macam. Ini ada yang kotak pertama. Nah, ini kemudian di sini ada kotak yang di sini ya. Ada berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 sirkuit di sini ya. Kecil-kecil. Oh, ini sama ini ya. Ini 8. Nah, ini punya masing-masing ya. Ada EEPROM. Nah, dibaca masing-masing di sini gitu ya. Nah, cache memory ya. Cache memory di sini. Oke, teman kita udah ada yang join. Siapa di sini baru masuk? Asbak ya? Bukan. Saya, Bu. Siapa? Iya, Bu. Asbar, Bu. Oh, Asbar baru masuk. Salah room, Bu. Salah masuk room. Oke, tapi udah join di grup kan? Ya. Udah ada? Iya. Sudah, Bu. Oh, oke. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti sambil lihat di YouTube bisa ya. Kita Iya, ada Bu. YouTube-nya juga. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, cache memory ya. Cache memory di sini memiliki kecepatan sangat tinggi ya, digunakan sebagai perantara antara RAM dan CPU. Memori ini menggunakan kecepatan lebih tinggi daripada RAM, tetapi harganya memang lebih mahal ya. Gitu. Nah, cache memory ini adalah memori tipe SDRAM yang memiliki kapasitas terbatas namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan harga yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memori ini terletak antara register dan RAM ya, memori utama, sehingga pemrosesan data tidak langsung mengacu pada memori utama. Nah, kemudian memori juga digunakan untuk menjembatani perbedaan kecepatan CPU yang sangat tinggi dengan kecepatan RAM yang jauh lebih rendah ya. Dengan menggunakan cache, sejumlah data dapat dipindahkan ke memori ini dalam sekali waktu. Dan kemudian ALU akan mengambil data tersebut dari memori ini. Jadi sebagai dia penampung, nanti udah ditampung, nanti juga diambil sama si ALU ya. ALU ini kemarin arithmetic logical unit. Jadi yang memang jika ada sifatnya ada perhitungan dan lain-lain, nanti yang memproses adalah si ALU ini ya. Namanya ALU. Nah, dengan pendekatan seperti ini, pemrosesan data dapat dilakukan dengan lebih cepat daripada kalau CPU mengambil data secara langsung dari RAM ya. Di sini. Oke, ini ada yang join lagi. Siapa yang baru join? Kartika ya? Kartika udah. Oh, ini ya, Muhammad Sudi Andriano ya, sudah join? Oke, di sini saya akan, nanti yang belum masuk grup ya, nanti coba japri saya ya, ini nomornya, ada nomor WhatsApp atau Telegram ya, 140583440. Nah, nanti japri saya WhatsApp di sini ya.
Oke. Oke, gimana? Masih lanjut ya? Masih semangat? Lanjut Ibu. Oke, lanjut. Nah, di sini ya kita menggunakan case. Oke, ini tadi udah. Nah, dengan pendekatan seperti ini, pemrosesan data dapat dilakukan lebih cepat daripada kalau CPU mengambil data secara langsung dari RAM, ya. Nah, kecepatan akses register juga lebih tinggi dibandingkan kecepatan dari akses memori utama atau main memory, ya. Agar kerja CPU lebih efisien, maka di antara CPU dan main memory dipasangkan case. Nah, ini perantaranya ini case ya. Atau disebut namanya buffer memory. Penampung ya, penampung. Makanya kalau kalian akses YouTube, itu kan ada jalan putih-putih di bawah ya. Ini udah sampai mana ya kan? Tapi kalau putih itu baru setengah atau baru sedikit, sedangkan video itu masih terus berjalan, nah itu kan ada buffer biasanya. Nah itu dia sebenarnya lagi mengambil atau menampung cache yang sedang ditarik dari browser, dari server yang ada di internet, ditampung ke dalam cache laptop kalian gitu ya. Nah ini makanya dia mengurangi waktu tunda atau idle time ya, yang terjadi ketika berlangsungnya lintas data, instruksi dan hasil proses dari CPU ke main memory atau sebaliknya. Oke, ini coba kita lihat. Nah, makanya kan di sini kalau kalian lihat ini ya, Mulai sesuatu yang baru dengan GoDaddy secara gratis. Pilih domain yang tepat. Nah, yang Dan siapkan putih situs ini web kan. yang sempurna. Dan mulai gratis di godaddy.com. Nah, ini yang akan menampung ya. Yang ini. Ya. Itu sebagai buffernya ya. Jadi kalau itu terus berjalan sampai akhir, memang kita nonton videonya pun nanti akan baik-baik aja, normal gitu. Tapi kalau memang ternyata memorinya itu misalnya agak lambat, agak lemot, jadi kita akses videonya pun tersendat-sendat gitu kan, karena memang dia tidak bisa menangkap atau menyimpan di dalam buffer, karena memang tidak ada yang ditampung gitu ya. Yang terjadi ketika berlangsungnya lintas data. Nah, terjadi berlangsungnya lintas data. Makanya di sini ketika kita melihat YouTube, ya ini kan sedang berlangsung lintas datanya gitu ya, sampai akhir. Nah, tanpa cache memori, CPU harus menunggu sampai data atau instruksi diterima dari main memory, atau menunggu hasil proses selesainya direkam di memori, baru nanti prosesnya dilanjutkan dan juga bisa dilaksanakan ya. Cache memory berfungsi meningkatkan kecepatan melalui dalam melakukan proses ya. Di sini juga cache memory sangat berperan penting ya. Nah, ini jadi ini CPU kita, katakan ya. Di sini kemudian ini ada namanya memori utama, SD card kalian ya, yang ada tertanam di motherboard. Nah, sebelum ke sini nanti dia akan menampung di sini. Jadi kalau udah tersimpan di cache ini ya dia nggak perlu ke sini lagi gitu, nggak perlu di sini ya. Jadi ini nggak berlaku, tapi dia akan ya udah langsung aja ke sini. Nanti ketika pengambilan data ya ada nggak di sini, kalau ada ya udah berarti langsung akses ke sini. Nah ini waktu tunggunya pun lebih cepat gitu ya, tanpa harus ke memori utama lagi. Maksudnya itu ya, seperti itu. Akses cache memory adalah kecil ya, semakin besar kapasitasnya maka akan memperlambat proses operasi cache. Ya, di samping harga cache memory itu juga yang sangat mahal. Nah ini ya harga ROM ya di sini. Ini gambar ROM ya, bisa dikatakan. Kemudian, nah ini organisasi cache memory ya. Di sini, oke kedengeran ya suara saya? Kedengeran, Bu. Nah, di sini katakan ada prosesor ya. Di
Di sini ada sistem bus ya, kemarin sistem bus. Nah, di sini cache ya. Nah, cache ini nanti akan melihat ini dimonitoring di sini, dikontrol di sini, ya. Ada namanya alamat buffer setiap URL website yang kalian akses di internet ya. Kemudian di sini dilihat juga cache ini udah melihat datanya sesuai atau tidak. Kalau sesuai nanti akan mengambil, ya udah di data buffer aja yang diambil gitu ya, tanpa harus ke sini gitu ya. Jadi memang yang mana yang titik jangka pendeknya yang dilihat gitu ya. Ukuran cache ya disesuaikan dengan kebutuhan untuk membantu kerja memori. Semakin besar ukuran cache, maka semakin lambat karena semakin banyak juga jumlah gerbang dan pengalamatan cache yang dibuka ya. Seperti itu. Nah, ini ada algoritma penggantiannya ya. Algoritma penggantiannya di sini terdiri dari LRU ya, atau Least Recently Used ya. Kemudian ada istilah namanya FIFO ya, first in first out ya, mana yang dimasukkan duluan maka itu yang dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian ada namanya LFU atau Least Frequency Use ya di sini. Itu dilihat berdasarkan ada juga yang algoritmanya itu secara acak ya. Jadi di sini ada 4 ya. LRU, FIFO, LFU sama random ya, acak di sini. Algoritma penggantian digunakan untuk menentukan blok mana yang harusnya dikeluarkan ya dari cache untuk menyiapkan tempat bagi blok baru. Nah, ada istilahnya algoritma penggantian itu write proc sama write back. Kalau proc berarti memori utama yang diupdate secara bersamaan waktunya, sedangkan kalau write back itu melakukan update data di memori utama hanya pada saat memori telah dimodifikasi di cache. Jadi ini dari cache langsung ya. Bedanya, tapi kalau write proc berarti ya maupun ada di cache atau di memori utama, nanti itu yang dieksekusi. Ya. Oke, sebentar saya Oke, di sini sudah azan ya, alhamdulillah. Nah, satu slide lagi ya di sini kita ada namanya istilahnya kesimpulan ya. Kesimpulan di sini yang kita tahu memori itu bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan ya. Elemen data memori adalah sel memori. Sel memori dipresentasikan dengan bilangan biner ya tadi ya yang kita pelajari 1 dan 0. Sedangkan sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis atau dibaca, read and write ya di sini ya. Oke, ada pertanyaan. Nah, kita lanjut dulu yang untuk kesimpulannya. Nah, di sini untuk mempelajari sistem memori secara keseluruhan harus mengetahui karakteristiknya dulu. Ini kunci, yaitu di mana lokasinya, kapasitasnya, satuan transfer, metode akses, kinerja, tipe fisik, dan karakteristik fisik ya. Untuk memperoleh keandalan sistem ada 3 pertanyaan yang diajukan yang tadi ya di sini ya. Nah, kalau yang terkait first in first out-nya, oke, sebentar.
I run a busy team, and Monday.com has transformed the way we... Pas di sini nah ini salah satu dari teknik FIFO ketika contohnya di replacement algoritma yang ada di memori ya. Nah, misalnya jadi beda ya kalau FIFO sama yang di akuntansi, tapi logiknya sebenarnya sama ya, mana yang dieksekusi terlebih dahulu, yang masuk terlebih dahulu tuh yang dieksekusi keluar. Ya. Itu HP ya. Jadi memang ketika ada memori atau eksekusi file yang sedang dibuka, yang sedang masuk, nah itu kan akan nanti dilihat mana yang diproses terlebih dahulu gitu ya. Nah, FIFO di sini berarti nanti dia akan mengganti. Misalnya saya hari ini saya jam 10.00 saya membuka Microsoft Word. Kemudian di 10:05 saya buka Microsoft Excel. Nah, memori itu nanti yang akan melihat ini sedang mengerjakan yang mana dulu nih, Excel dulu atau Word dulu. Mana yang harus tersimpan lebih dulu. Itu yang dieksekusi, itu yang disimpan atau dikeluarkan ya. Contoh di sini ada berapa digit biner ya dari kalkulasi. Nah, nanti dihitung di sini. Yang page yang pertama ya. So page hit means whatever the page that is demanding by the CPU, if that page is present in the main memory, that you call it as a page hit. Okay. If the page is not present in the main memory, that you call it as a page fault. So let me explain that. So let us take the main memory is having holding only 3 frames at a time. Only 3 pages at a time. So the main replaced by following the concept first in, first out. Okay? Yeah. So starting, first in, first the out. main memory is always present in the main memory. Okay. First it is free. So 7 is not here. So when a 7th page, so this is page 4. Because 7 is not there in the main memory. So this is the main memory. Ini masuknya here ke main 7 is memory not ya. there. We are getting not present in the main memory. So this is also page 4. Nah, 7 yang kedua masuknya ke yang kedua ya. So 1 is also not Ini present yang in the ketiga, main ini yang memory. So 1. we are getting from the 701 ya. Okay. So now I want to store the. Nah, 2 ini maksudnya kemana? So the CPU F1, is demanding F2 for atau the F3? 2 in the main memory. But it is not there in the main memory. So obviously it is page fault only. But already the main memory is full. The main memory, whatever it is there, it is full. So Ya, what it karena will ini do, sudah so full it has to replace the page, ya. which is not 2 ini kita mau tampung kemana? So what this concept before will do, first in, first out. So what is the item that is placed in the first? Maka 2-nya masuknya ke ini 7 di replace ke bawah. So the 7 has to be replaced. Nah. So the 7 has to be replaced. That is swapped. The 7 is swapped to disk, and from disk, the 2 will be placed in the place of 7. So it is just swapped to the 2-nya disk. ini dipindahin ke yang nomor 7 lagi tadi. 2. Ya. 2
also page fault because 2 is not present in the main memory. So Terus after yang 2, I have to ketiga, place the berarti 0. nolnya yang But di bawah. the demanded page that is already present in the main memory. So no need to bother about it. So this you call it as a hit. If the demanded page is present in the main memory, that you call it as hit. So next, 3. Ya, yang So the 3 3, berarti masuknya the ke CPU is demanding for the 3. So the 3 is not present. So we have to get from the disk. dia So menggantikan which yang page 2 I tadi. have to be replaced? The first in, first out. The 7 is first in, first out. So this is already removed. So next is 0. Nah, dia mereplace So yang the si 0 has to kosong. be sent to disk, and from disk we are getting the 3 value. Okay. Berarti so in yang place of 3, 0, I have to place 3, 1. ya. So this is also page fault because 3 is not present in the main memory. So next I have to place 0. So in which place I have to place 0? I have to replace 1. So the next first in, first out is 1. Nah, kelihatan ya di sini ya. So this is also Ini yang page fault because 0 is not ditampilkan present ya. in main memory. So next I want to Ini. place 4. Okay. So which I have to be replaced? So that I have to replace 2. So Oke. 4. Filenya udah ini ya. So this is also page fault. Next I have to place 2. Oke. Masih dibuka untuk sesi pertanyaan ya. Ada yang belum jelas? Kira-kira ada pertanyaan dari ini? Oke, yang belum masuk grup di sini siapa? Nanti akan kita joinkan ke grup WhatsApp sama grup Telegram ya. Bu, ini grupnya grup baru ya, Bu? Iya, ini yang grup hanya di informatika aja. Yang kelas di kelas saya. Yang belum join siapa? Rega udah ya. Reza Khalif. Sudi Andriana udah join belum? Kayaknya belum ya. Halo, Sudi bisa aktifkan speakernya? Oke. Berarti ini hari Kamis hanya untuk hari ini aja ya, insya Allah. Kita nanti di mata kuliah Orkom ini setiap hari Rabu ya, tetap seperti biasa ya. Oke, nanti coba nanti ini ya, yang belum join. Dimas udah masuk grup ya? Udah, kemudian. Iya, yang ini ya, kayak Sudi Andrana kayak belum masuk grup ya. Gimana, Sudi bisa respon pertanyaan saya di sini? Oke, mungkin belum bisa ya. Nanti kita coba ini lagi. Oke, materi kita hari ini cukup ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan dari kalian? Oh ya, Ibu mau tanya, nanti konsep UTS-nya kalian request seperti apa nih, UTS-nya? Ingin diberikan tugas atau pas di hari H nanti baru dikasih tugas tapi open book, nanti kalian kerjakan secara online dalam 1 hari misalnya, atau gimana? Atau dalam berbentuk makalah atau seperti apa yang kalian ini request? Nanti saya pertimbangkan. Kasih tugas aja lah, Bu. Kasih tugas. Tugas individu atau kelompok nih? Individu ya? Atau kelompok? Individu, Bu. Individu aja. Individu aja nggak apa-apa. Oke. Individu nggak apa-apa, Bu. Oke, siap. Nanti berarti
dalam waktu dekat nanti saya akan informasikan lewat e-learning soal UTS-nya itu seperti apa ya. Baik, Ibu. Oke. Oke, kita cukupkan ya hari ini materi perkuliahannya. Mungkin yang baru join nanti bisa lihat videonya di YouTube. Kebetulan setiap YouTube yang sudah terrecord, yang sudah diupload itu saya pastekan alamatnya itu di e-learning ya. Ada di e-learning di setiap pertemuan. Nanti kalian bisa cek di sana ya. Jadi kalian nggak perlu cari-cari lagi di YouTube-nya ya. Nanti biar saya aja yang pastekan di e-learning-nya ya. Bu, saya izin bertanya, Bu. Kenapa? Hari ini di e-learning nggak ada tugas ya, Bu? Nggak ada. Oke deh, Bu. Yang Masih, Bu. yang belum kirim tugas siapa? Kayaknya saya cek ada yang belum ngirim tugas nih. Ada? Oke, nanti yang belum dikirim coba lekas kirim ya, nanti langsung saya cek lagi soalnya ya untuk tugas-tugasnya. Nanti kita ketemu lagi di materi hari Selasa lagi ya berarti ya. Oke, kita cukupkan hari ini, kita tutup dengan hamdalah, dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga kalian senantiasa sehat-sehat selalu di sana ya dalam keberkahan pelindungan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kasih Adit.